Anak-anak kameranya dinyalakan, jangan lupa ya. Ibu lihat cek masih ada yang belum. Alifa Fadia diliatin ke mukanya, ke kameranya. Zen Abi juga. Coba Bulia mau lihat wajahnya, diarahkan ke wajah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Zoom meeting pelajaran IPA. Sebelum pembahasan materi kita mulai, kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita hari ini dapat bermanfaat ya, dan dapat diserap dengan baik. Oke anak-anak, siapkan dulu bukunya ini ya, sudah ya. Cerdas AKM Plus halaman 99. Cerdas AKM Plus halaman 99. Sudah? Yang kameranya masih belum menyala, dinyalakannya. Insyaallah belum, insyaallah Aura. Oke. Kita mulai dari nomor 20 kemarin kan sudah. Nah, kita bahas bagian-bagian telinganya. Nomor 1 nih, anak-anak siapkan alat tulis, nanti dilengkapi di situ catatan. Nomor 1 itu namanya apa? Siapa tahu masih ingat nih pelajaran di kelas sebelumnya nih. Ada yang ingat? Nomor 1 itu namanya 3 tulang pendengaran. Ditulis di situ. 3 tulang pendengaran. Dilengkapi di bukunya. Nomor 1, 3 tulang pendengaran. Lalu halaman berapa, Bu? Halaman 99. Sudah? Nomor 1 itu tadi 3 tulang pendengaran. Lalu nomor 2 itu siapa yang tahu? Itu dia kayak spiral gitu ya, melilit-lilit. Ada? Nomor 2 itu, nih kita catat saja ya. 3 saluran setengah lingkaran. Tulis di bukunya. Nomor 2 itu adalah 3 saluran setengah lingkaran. Sudah? Lalu nomor 3, dia bentuknya seperti apa? Coba Ubay, bentuknya seperti apa Ubay? Atau yang lainnya ada yang tahu? Namanya rumah siput. Ditulis di situ, rumah siput. Lalu nomor 5 di situ. Siapa tahu ini dia setelah lubang telinga nih, nomor 4 dulu, maaf. Nomor 4 itu adalah liang telinga. Nomor 4 liang telinga. Dan nomor 5, nah setelah liang telinga itu apa tuh? Ada dia seperti selaput bentuknya, yaitu gendang. Ya, pinter, gendang telinga, betul Kusuma Murti. Dicatat gendang telinga. Nah, untuk fungsi-fungsinya yaitu ya, kalau nomor 1 tuh 3 tulang pendengaran. Lalu nomor 2, 3 saluran setengah lingkaran. Itu fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Kalau 3 saluran setengah lingkaran. Rumah siput fungsinya mengubah getaran menjadi impuls yang mengirimkannya ke otak.
Lalu gendang telinga itu mengubah bunyi menjadi getaran. Kalau liang telinga itu meneruskan bunyi ke gendang telinga. Itu ya. Jadi yang nomor 2 itu kemarin 3 saluran setengah lingkaran untuk apa? Kemarin sudah ini kemarin untuk apa? Coba. Ayo yang bisa menjawab. Nomor 20 kemarin sudah ini. Yuda. Alat keseimbangan. Iya, alat keseimbangan, betul. Sekarang lanjut nomor 21. Coba dibaca sama Aufa. Aufa nomor 21. Aufa belum nyambung kayaknya. Evante. Coba Evante. Nomor 21. Belum juga, ya sudahlah nih. Proses yang iya ya, yuk. Proses yang terjadi pada alat pernapasan yang bernama alveolus. Dia ada di dalam paru-paru. Alveolus untuk apa? Siapa tahu? Yaitu yang alveolus. Anyelir, tahu nggak Anyelir? Atau David? Atau yuk. Yang nomor 21 alveolus untuk, ayo yang bisa jawab boleh. Yang A, iya pinter. Yang A penyerapan. Ya betul. A penyerapan O2 atau oksigen dan pelepasan CO2. 21 A. 20 ini kok 21 lagi ya nih. 21 yang kedua, kita ikutin yang di sini aja ya daripada nanti bingung menyebutkan. Nomor 21 yang kedua. Coba Bagas dibaca Bagas. 21 yang kedua. Berukut ini itu yang itu. Ayo Bagas. Yang mana nih kuliah keluar ya, koneksinya tidak stabil. Yang mana nih yang cara yang tepat untuk memelihara kesehatan alat pencernaan? Makan dengan cepat? Bukan ya, nanti bisa kesulitan. Yang B. Iya betul, yang B, menerapkan pola makan yang teratur. Nomor 22, udara yang masuk ke rongga hidung diteruskan ke tenggorokan. Tenggorokan tersusun tulang-tulang rawan yang bercabang 2 ya, paru-paru itu ya, ke arah paru-paru. Cabang batang tenggorokan dinamakan apa? Siapa tahu ingat pelajaran kelas 5. Yang mana? Kalau bronkus bagian dari alat pernapasan ya. Trakea? Trakea Bu, trakea. Kalau pupil ada di mana pupil? Di mata. Yang mana yang betul? Trakea itu biasanya dia ada pada serangga, alat pernapasan serangga. Yang paling betul yang A, bronkus. Yang A, yang paling betul yang A, bronkus. 22A, bronkus. 23, Wati menaruh kapur barus di dalam lemari untuk mengusir kecoa. Setelah 1 minggu kapur barusnya itu hilang. Namanya apa? Siapa tahu nih? Kalau ini pasti tahu. C. Yang Menyublim. C. Ya, B, menyublim. Pintar isi.
24. Nah, ini rangkaian seri paralel ya. Perhatikan rangkaiannya. Kalau saklar 3 diputus, saklar yang lain terhubung, maka lampu yang tetap menyala yang mana? Siapa tahu lihat gambarnya. Kusuma Murti, tahu nggak? Atau siapapun yang mau jawab boleh. Hafiz, yang menyala yang mana? Yang A, Bu. Iya, yang A, betul. Karena kalau yang saklar 3 itu lampu pasti mati ya. Berarti yang A, 24A. 25. Benda bening, benda yang dapat meneruskan cahaya yang diterima. Jadi air yang jernih termasuk benda bening. Selain benda bening, terdapat juga benda yang tidak tembus cahaya. Nah, benda yang tembus cahaya itu disebut benda apa? Coba Radit tahu nggak? Opal. Benda apa tuh? Benda apa yang tidak tembus cahaya namanya Ya, benda Bu. yang mana? B. B, betul, benda gelap yang istilahnya benda gelap ya. Lalu yang nomor 26 ada gambar tata surya. Nomor 5 dan 3 dan 5 itu planet apa namanya? Coba kita sebutkan sama-sama urutan planet di tata surya. Nih, urutan planet di tata surya kita lihat. Yang nomor 1 itu planet yang ada cincinnya, itu planet apa nomor 1? Siapa tahu? Next. Ini jaringannya kurang stabil ya. Kuliah keluar terus. Urut dari yang nomor 8 aja, yang paling dekat dengan matahari. Namanya planet Merkurius. 8 Merkurius ya. Lalu 7 Venus, 6 Bumi, 5 Mars, 4 Jupiter, 3 Saturn, kita terus itu ya. 2 Saturnus, Uranus, 1 Neptunus. Itu gambarnya sebetulnya Neptunus. yang ada cincinnya itu hanya yang nomor 3 saja itu. Nomor 2 dengan 1 itu gambarnya sebenarnya harusnya tidak ada cincinnya ya. Dan itu mungkin dia hanya di sini kurang pas ini ya gambarnya. Jadi yang nomor 3 dan 5 apa tadi? Yang Yang mana? Mars. Yang A, Bu. Yang Yang A. A. Betul. Yang A. Yang A. Ya, Saturnus A. dan Mars. A, betul. A. 27. Ciri-ciri planet tersebut lihat paling terang. Ini kita paling cahayanya terang. Sering disebut bintang timur dan bintang senja. Nah, itu bintang timur, bintang senja itu planet apa? B. Venus. Betul, P, Venus. Pinter. 28. Bunga yang disebut putik. Putiknya yang mana? Nomor 1 namanya apa? Nomor 2 kelopak bunga. Kalau nomor 3 putik. 4 benang sari. Jadi yang mana? Putik. Yang C, Bu. yang C, pinter. C. Isi. 29. Kita lempar bola ke atas.
pada mulanya bolanya bergerak ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah. Mengapa bola itu jatuh ke bawah lagi? Karena pengaruh gaya Gravitasi. Gravitasi. ya. Oke, isi A. 30 nih, banyak larutan, ada asam, ada basa ya. Kalau yang termasuk larutan asam yang mana? Nah, air sabun. Jeruk. Iya, B, jeruk. B, Jeruk. jeruk. Kalau sabun dia larutan basa. Gula itu netral. Rasa. Air kapur basa. Berarti yang B ya. 31. Nah, ini ada kedudukan matahari, bumi dan bulan seperti ini. Jadi yang jatuh di permukaan bumi itu adalah antumbra. Itu adalah gerhana apa nih? Saat terjadi peristiwa gerhana yang Matahari. ya, yang D, gerhana matahari cincin. Nih, perhatikan kemarin waktu Bulia kasih tugas suruh menggambar gerhana matahari total, tapi ada yang gambarnya gerhana matahari cincin. Jadi salah ya, kalau gambarnya seperti ini yang ada antumbranya ini, dia jatuh ini adalah gerhana matahari cincin. Kalau total dia yang jatuhnya adalah penumbra. Nih, Bulia pengen tunjukkan ya nih. Nah, gerhana matahari. Ada macam-macam gerhana matahari. Nih, kalau yang total itu bentar. Kalau yang seperti di gambar ini dia gerhana matahari cincin ya nih. Nih. Bulia tunjukkan. Bentar. Nih lihat. Nah, kalau ini yang pertama ini gerhana matahari cincin nih, ada antumbranya kan di sini. Ini yang ini. Nih. Ini gerhana matahari macam-macamnya nih. Yang ini cincin. Kalau yang ini total nih, total. Yang di sebelahnya cincin. Gerhana matahari total. Beda ya gambarnya. Nih. Kemarin ada yang salah cincin yang digambar. Nih, cincin seperti ini nih. Ada antumbranya. Nih. Kalau yang total yang ini ya, ada yang ini yang sebelahnya. Nih. Dia yang jatuhnya umbra. Dibedakan ya. Sudah jelas? Paham? Kemarin soalnya ada yang salah. Nih. Tahu ya perbedaannya? Kita lanjut nomor 32. Peristiwa yang tampak pada gambar, sifat cahayanya apa ini? Siapa tahu? Ada plastik bening, lalu dia cahayanya tembus ke belakang. Ya, D, betul, D. Menembus benda bening dan merambat lurus. Jadi dia lurus bayangnya tuh. Nomor 33. Pergerakan bulan mengelilingi bumi mengakibatkan apa? Revolusi bulan ya akibatnya. Yaitu yang C, fase bulan. Fase-fase bulan itu karena revolusi bulan. Kalau rotasi bulan terhadap bumi itu dia tidak menyebabkan pengaruh apa-apa ya. Kalau rotasi, kalau revolusi dia menyebabkan fase bulan, pasang naik, pasang surut. Tapi ini yang D bukan, karena ini yang D memperbesar gravitasi bumi, tidak. Bulan itu nggak ada pengaruhnya untuk gravitasi bumi ya. Jadi yang paling tepat yang C. Nomor 34. Gaya yang berperan dalam kegiatan tersebut. Nih ada orang mendorong mobil, siapa tahu?
Fatma coba. Fatma, tahu nggak? Atau yang lain, Akila Putri, Zain Albi, Finan, atau siapa saja yang mau jawab boleh. Kalau dorong mobil, iya betul A, gaya gesek dan otot. Kalau gaya geseknya itu antara ban mobil dengan lantai. Kalau gaya otot dia ya itu mendorongnya itu ya. Lanjut nomor 35. Perpindahan panas secara konveksi. Kalau konveksi itu ada aliran, ada gerakan. Yang mana? Ada gerakannya. Kalau konveksi ada gerakan zatnya. Misalnya merebus air di panci. Airnya kan kalau mendidih dia bergerak tuh ke atas. Berarti yang konveksi yang mana ini nomor 35? Yang D. Yang B, betul B. Terjadi angin darat dan angin laut. Kalau yang A, memasak dengan wajan aluminium itu apa? Konduksi, ya, perpindahan panas secara langsung. Lalu yang D juga, sendok ikut panas saat mengaduk teh, itu adalah konduksi. Kalau panas api unggun terasa di badan tanpa perantara itu namanya radiasi. Seperti sinar matahari sampai ke bumi itu juga radiasi ya. Tuh, diingat-ingat, nanti bentar lagi kita tryout ya. Tryout seperti ini materinya semuanya ya, dari kelas 456. Nomor 36, kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kira-kira yang mana? Siapa tahu? B. B, betul. Melontarkan anak panah dengan busur. Yang B. Nomor 37, manfaat padi, itu gambar padi. Yang mana? Syahla tahu nggak tepung maizena itu dari apa? Siapa tahu tepung maizena dari apa? Dari jagung. jagung, pinter. Lalu kalau pembuatan pupuk kimia kira-kira dari apa? Ya pakai zat kimia ya, nggak pakai padi ya. Yang mana itu? Yang 37 yang mana? Yang B, batang dan daunnya bisa dijadikan pakan sapi. Ya, kalau akar untuk mempertahankan kadar air dalam lumpur bukan ya. Lalu 38, termasuk energi alternatif yang mana? Abu. Yang A, pintar. Biogas, biodiesel, dan matahari. Oh iya. Pokoknya kalau misalnya ada minyak bumi itu pasti bukan. Minyak bumi, aftur, LPG itu bukan energi alternatif. Dia bisa habis ya. 39, yang bukan kegiatan yang mengganggu daur air. Yang tidak mengganggu daur air. Yang mengganggu daur air itu, daur air itu nih ya, Bu ya, mengingat ini pelajaran kelas 5 ya. Yang mengganggu daur air itu misalnya gini, sawah dijadikan rumah semua, jadi daerah resapan airnya berkurang. Jalanan semuanya diaspal, itu mengganggu daur air. Pohon-pohon ditebang, mengganggu daur air. Itu ya. Berarti ini yang mana? D, Bu. Yang D, tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai itu dia mengganggu juga sih karena menjadi banjir ya. Cuman kalau ini yang D, tidak membuang sampah di sungai. 40, lihat tahap daur air. Yang nomor 1 dan 3. 1 dan 3 itu apa? Air lalu ke atas. Itu namanya penguapan. Yang kedua namanya apa? Iya, yang A ini jawabannya 40 tuh A. Kita bahas ya. Kalau nomor 2 bagaimana? Hujan. Kalau nomor 2 dia mengembun awannya. Hujan. Iya, menjadi titik air. Lalu mengembun dulu menjadi titik air. Lalu nomor 3 hujan. Nomor 4 dia jatuh ke bumi diserap. Itu ya, itu namanya daur air. Ingat-ingat ini nanti kalau keluar di tryout. Lalu bagian 2. Apa yang terjadi kalau laba-laba
mengalami penurunan populasi, laba-labanya sedikit, maka ulatnya akan, laba-laba itu kan di situ tanaman mawar dimakan ulat, dimakan laba-laba, dimakan burung, dimakan elang. Kalau laba-labanya banyak, laba-labanya sedikit, maka ulatnya menjadi banyak. Populasi ulat bertambah. Tuh tulis nomor 1. Populasi ulat bertambah. Tuh ya. Nanti kalau yang belum selesai bisa lihat lagi videonya. Nomor 2. 3 penyakit yang terjadi kalau ada gangguan gambar di samping. Tuh gambar apa sih? Siapa tahu itu gambar apa? Kayla tahu nggak itu gambar apa? Kai tahu nggak itu gambar apa, Kai? Gambar Jantung. jantung. Apa saja gangguannya? Pertama adalah gagal jantung. Tulis gagal jantung. Penjelasannya yaitu jantungnya lemah. Jantung lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, penyakit katup jantung, yaitu katup jantungnya rusak. Katup rusak tidak bisa menutup atau membuka dengan sempurna. Katup jantung tidak bisa membuka atau menutup dengan sempurna. Yang ketiga, serangan jantung. Itu karena pasokan darahnya ke jantung terhambat total, jadi tidak bisa masuk darahnya sehingga terjadi serangan jantung. Biasanya itu terjadi karena penyempitan pembuluh darah ya, penyakit kolesterol. Jadi pembuluh darahnya menyempit, darahnya tidak bisa lewat dengan lancar. Tuh ya, dicatat. Lalu nomor 3, apa bentuk perubahan wujud kalau lilinnya dibakar? Dia akan berubah menjadi padat, menjadi apa? Cair. Menjadi cair. Ya. Kuliah agak cepat nih soalnya waktunya mau habis. Habis ini selesai sampai nomor 5 sudah. Nomor 4, mengapa sambungan rel kereta api dibuat sedikit renggang? Siapa tahu nih, dia kenapa sih nggak rapet sambungan rel kereta api? Kemuayan. Iya, tapi nulisnya gimana tuh? Abizar gimana kira-kira? Dias? Karena untuk memberi ruang, ayo tulis, untuk memberi ruang pemuaian sehingga rel tidak melengkung saat terkena panas matahari, karena ada ruangannya itu ya, ketika memuai dia nggak melengkung. Kalau dia rapet nanti melengkung, bisa patah, rusak, bisa kecelakaan. Nomor 5 terakhir, 4 dampak kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Ini 4 kegiatan manusia, dampaknya dicoret. Dampaknya dicoret. 4 kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Pertama apa tadi, Beliau udah sebutkan loh tadi. Menutup jalan dengan beton tanpa resapan air tadi ya. Menebang hutan. Semuanya hutan dijadikan perumahan. Satu lagi apa kira-kira? Membuang sampah, buang sungai, itu juga mengganggu daur air. Tuh ya. Sampai nomor 5 kita sudah semua. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Silakan yang mau nanya. Alifah mau nanya apa? Ariana? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Bu Lia cukupkan ya. Ini Bu Lia screenshot dulu nih. Ayo, siapa mau bertanya? Ayo. Sudah jelas semua? Ini
sudah mau selesai. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Bu Lia cukupkan. Ya, siapa mau bertanya silahkan. Ini Bu Lia sambil absen dulu, ada 53 anak ya. Ada 53 anak.